Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Shalom. Saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati oleh nama Tuhan. Lambaikan tangan saudara, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan untuk bersatu hati, berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Dan sebelum kita mulai pada hari ini, kita satu hati, kita tundukkan kepala, kita bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat skala penyertaan-Mu. Sampai detik ini Engkau sertai kami, Kau berikan kami kesehatan Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat nyata atas setiap kami. Sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi ini Bapak. Kami serahkan ibadah pada pagi ini, awal, pertengahan, hingga akhir, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berserah. Haleluya. Amin.
atas segala raja, namamu besar termulia. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Segala hormat hanya bagimu Tuhan. Oleh darahmu kami diselamatkan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami mengucap syukur buat segala penyertaanmu. Mari saudara yang masih siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Oleh darah anak domba kita dilayakan, kita dikuduskan. Mari ucapkan syukur. Mari ucapkan pujian penyembahan terbaik.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Karena terlalu besar kasih-Nya Tuhan, kita diselamatkan. Saudaraku, kita katakan sama-sama pujian. Ucapan syukur kami, Bapa. Rasa syukur kita. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Yes, Kak. Ini ucapan syukur kami, Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu,
Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami, rela mati untuk menebus segenap hidup kami. Tuhan, kami bersyukur atas semua anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dan pagi yang indah ini Tuhan, bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengetahui setiap pergumulan kami dan kami percaya Engkau memerdekakan kami dari segala sesuatu yang jahat, memerdekakan kami dari setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami, yang membuat kami tidak mampu untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, ampuni kami, kiranya Engkau berkenan atas segala pujian dan penyembahan kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memimpin di dalam pujian dan penyembahan, bermain musik. Kami percaya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan talenta mereka, dan setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti bagian firman-Mu Tuhan dengan benar, dengan baik, dan supaya kami mampu untuk melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati anak-Mu yang akan memimpin di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami yang mendengarkan dan juga anak-Mu yang berkata-kata, setiap kami Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Karena janji firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu diberitakan, ketika kami merespon firman Tuhan itu, maka Engkau akan memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Waktu ke depan sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Amin. Sehat semua, tetap berharap sama Tuhan ya. Di masa-masa pandemi, di masa-masa yang sangat tidak menentu ini, kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan dan belajar mempunyai iman yang teguh. Mempunyai batin yang teguh. Ya saudara-saudara, ini kita masuki bulan Februari. Bulan Februari biasanya di bulan Februari ini adalah bulan kasih sayang. Ya, tapi semuanya kalau kita lihat di dalam Kristus semuanya bulan kasih sayang, amin. Bulan kasih karena kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Saudara, bagaimana kita memiliki batin yang teguh? Saudara lihat Daud ya. Daud itu memiliki batin yang teguh sekali. Dia memiliki sebuah iman yang kayaknya auto. Nah, kita lihat bagaimana proses daripada Daud memiliki batin yang teguh. Saya undang Bapak Ibu Saudara membaca di dalam 1 Samuel 30. Multimedia bisa minta tolong untuk 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ke 25. Saya mohon Bu Gembala untuk membacakannya. Kita baca pelan-pelan ya. Saudara cermati di situ. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-25. Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis,
dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Stop sampai di sini. Kondisi Siklak ini waktu Daud dikejar oleh Saul, dia bekerja sama-sama Akis dan Daud itu diberinya Siklak ini sampai sekarang. Sehingga Siklak ini adalah milik daripada Daud, milik daripada Israel, Yehuda. Dan pada waktu itu mereka berperang. Daud berperang dengan laskar-laskarnya berperang. Tahu-tahu Siklak ini tempat istri, anak-anaknya, ternak, semuanya di situ itu dibakar habis. Dan orang-orang datang di situ, datang bersama-sama dengan dia, tentara-tentara pulang itu, mereka menangis. Bayangkan saudara, menangis sampai apa? Di situ dikatakan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Kalau nangis dengan nyaring, gitu kan? Tapi ini di sini dikatakan sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Arti, saudara pernah tahu nggak orang nangis sampai tidak kuat lagi menangis? Kalau orang meninggal ya, pasangannya meninggal atau saudara yang dikasih meninggal, udah nggak kuat lagi menangis, nggak ada tangisan, ditangis nih kayak apa, nggak keluar air mata. Itu kondisi Daud. Sementara kondisi sedih hati, sementara kondisinya ini terpuruk, Siklak terbakar, istri dan anak-anaknya dibawa, ternaknya dibawa, mereka semua lelah. Kondisi lelah seperti ini, sampai tidak kuat menangis. Apa yang dilakukan Daud? Ayat 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit ya. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ya, stop sampai di situ. Jadi nanti kalau kita baca ini sampai 25, tapi saya akan baca yang penting-penting saja. Saudara, lihat. Ini Daud ini mengalami masalah yang multidimensi, betul? Multidimensi di mana apa? Istri dan anak-anak berbicara keluarga, masalah keluarga. Bertumpuk-tumpuk dengan masalah apa? Ternaknya, ekonominya. Bertumpuk-tumpuk lagi dengan apa? Dengan orang-orang yang bersama dengan dia, hubungan dengan bala tentaranya itu, semua rakyat yang bersama-sama dengan dia melempari batu. Saudara, kalau masalah itu cuma satu, mungkin kita bisa ngatasi ya. Kalau masalah itu cuma satu, kita bisa ngatasi. Tapi kalau mulai 2, kita mulai kelabaan. Mulai 3, kita bingung. Hari-hari ini terjadi hari-hari ini ya. Masa-masa pandemi ini multidimensi permasalahan-permasalahan hidup kita. Ekonomi, siapa yang ngalami ekonomi? Semua ngalami ya. Semua ngalami ekonomi. Ekonomi belum selesai, keluarga dengan anak. Keluarga belum selesai dari teman yang dulu itu sangat membantu sekali malah memusuhi, campur. Dan ini
Satu yang paling membahayakan lagi yaitu Daud ini hendak dilempari batu yang membahayakan nyawanya. 4 krisis di dalam hidupnya sekaligus. Apa yang dilakukan Daud? Apa yang dilakukan oleh Daud ketika mengalami krisis ini? Coba lihat ayat 6. Ayat 6, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kondisi seperti ini Daud itu bisa imannya auto meningkat gitu. Nah, bagaimana imannya kok bisa langsung meningkat? Saudara kalau ngadepi sesuatu, apakah iman saudara langsung meningkat, langsung tiba-tiba? Enggak. Iman itu dibangun, bukan langsung begitu saudara dapat iman langsung besar, tidak. Iman itu dibangun dari kecil terus tambah percaya, tambah percaya, tambah percaya, tambah percaya. Daud tidak langsung begini, enggak. Kalau kita baca ini kan enak. Lalu Daud menguatkan kepercayaan, gampang. Tapi kalau ketika kita renungkan, prosesnya sangat panjang. Prosesnya sangat panjang. Dia melewati banyak hal. Ketika di padang gurun sendiri, tidak ada siapa-siapa. Siapa yang mau diandalkan? Dia hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Waktu diserang oleh harimau, waktu diserang oleh singa, bukan harimau, singa, dan waktu diserang oleh beruang, siapa yang diandalkan? Tidak ada kecuali Tuhan. Siapa yang diandalkan? Tidak ada. Ini Daud mulai percaya sama Tuhan. Jadi saudara jangan pernah menyepelekan apa yang terjadi di dalam hidup kita, karena itu perjalanan saudara, iman saudara bertambah kuat. Amin. Iman saudara bertambah kuat. Ketika saudara menghadapi sesuatu, katakan haleluya. Sebab ini latihan imanku. Aku bisa meningkat imanku. Nah, apa sih sebenarnya menguatkan ini? Bagaimana menguatkan ini? Sebenarnya dari bahasa Ibrani kasak, yang artinya menjadi kuat. Namanya menjadi itu proses dari awal sampai menjadi ya. Kalau saudara buat roti, menjadi roti enggak tiba-tiba tepung jadi roti, enggak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan itu akhirnya menjadi roti. Saya kemarin youth mulai ibadah perdananya, luar biasa sekali, mereka semangat sekali. Saya ngomong gini, ciri-ciri anak muda apa? Kuat. Untuk menjadi kuat ini proses. Proses di dalam hidupmu ketika saudara ngalami sesuatu, itu proses menjadi kuat. Saya tanya kepada Caroline, Lin, di rumah, kamu ingat 1 minggu yang lalu dimasakkan apa? Enggak ingat. Terus 3 hari yang lalu enggak ingat juga. Tapi yang kamu tahu ketika kamu makan setiap hari, tubuhmu menjadi besar dan kuat seperti ini karena kamu makan setiap hari. Firman yang kita nikmati setiap hari itu membuat kita kuat. Amin. Baca firman. Kalau pengen iman saudara kuat, saudara harus baca firman. Doa setiap hari. Masa kalah sama sekolah minggu mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi menjadi, kasak itu menjadi kuat, menjadi kuat. Nah, itu sebuah proses. Waktu Daud di padang gurun tidak ada siapa-siapa yang diandalkan.
Tidak ada siapa-siapa mau noleh kanan, mau noleh kiri, nggak ada. Cuman satu yang dia percaya, apa yang diajarkan oleh kitab suci yang dia baca. Apa yang diajarkan oleh kitab suci yang dia baca, itu menguatkan dia. Aku mengandalkan Tuhan. Waktu seperti ini nggak ada siapa-siapa, ada singa di situ. Aku mengandalkan Tuhan. Waktu ada beruang, nggak ada siapa-siapa. Dia cuma punya tongkat. Dia pakai ini, aku mengandalkan Tuhan. Proses di padang gurun. Proses waktu dia di padang mengembalakan, kok di padang gurun. Waktu di padang pengembalaan dia mengembalakan. Itu dia mulai perjalanan imannya. Terus kemudian yang kedua, setelah itu apa berhenti prosesnya? Tidak. Ketika dia ada di padang gurun, ternyata Saul bersama dengan saudara-saudara kakak-kakaknya itu menghadapi masalah namanya Goliat. Daud ngirim makanan, suruh ayahnya ngirim makanan. Ini kok pada nggak ada yang berani ya sama itu. Dalam dirinya, bukankah kita semua punya Allah yang besar? Dalam hatinya dia diam, nggak berani ngomong. Bukankah kita punya Allah yang besar? Ngapain takut sama yang besar itu? Yang panjangnya 6 hasta. 6 hasta itu kalau 1 hasta setengah meter, saya anggaplah 3 meter. Panjangnya, tingginya 3 meter. Ini speaker ini 1, 2, 2,5. Ya sedikit lebih tinggi dari ini. Ngadepi seperti ini. Kalau orang lihat gini, wih gede banget. Tapi Daud, aku punya Tuhan yang besar. Singa beruang itu sudah Tuhan kalahkan. Bukan aku kalahkan, tapi Tuhan kalahkan. Aku akan hadapi. Waktu dia bawa pengali-ali dan tongkat, si Goliat berkata, anjingkah aku, kamu bawakan tongkat. Tapi Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan. Imannya berkembang. Mulai selangkah lebih kuat lagi. Pada waktu menghadapi Saul, imannya berkembang lagi. Nah, ini setelah dia dikejar-kejar Saul, lama-lama iman itu kuat itu auto jadinya. Begitu ngalami masalah langsung ingat Tuhan. Begitu ngalami masalah langsung ingat Tuhan. Respon yang kita hadapi, respon yang ada di dalam diri kita ketika kita menghadapi masalah itu apa? Nah, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Masalah bisa datang kapan saja, mengenai siapa saja, tanpa bisa diduga. Mungkin kalau menghadapi masalah itu dengan kualitas C1, satu masalah ya. Oke, kalau seperti soal itu ya, C1, C2, C3. C1 itu masalahnya cuma 1. Terus C2 itu bertingkat 1 ke 2. 1 mungkin masih oke. 2 bagaimana? 3 bagaimana? 4 sekaligus bagaimana? Apakah kita auto respon kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Nah, Daud, saudara, apa respon dia saat menghadapi seperti itu? Next. Ya, next. Ya, yang pertama, saudara, dia hidup dalam pimpinan Tuhan. Coba lihat di dalam 1 Samuel 30 ayat 7 dan 8. Minta tolong Bu Hari membacakannya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ya, hidup dalam pimpinan Tuhan yang pertama. Bagaimana
setelah masalah itu muncul, apa yang kita lakukan? Respon apa yang kita lakukan? Begitu masalah muncul, biasanya kalau masalah muncul yang dicari apa? Tiba-tiba sesuatu muncul, yang dicari apa? Biasanya orang untuk kita ajak share, ya kan? Yang kita misalkan masalah keuangan muncul, tiba-tiba bingung, nubruk sana, nubruk sini, nubruk sana, nubruk sini. Tapi Daud tidak. Ini masalah multidimensi ada di dalam dirinya. Tapi Daud tidak. Daud begitu setelah dia rakyatnya yang bersama-sama dia menangis dengan sedih hati dan hendak melempari dia dengan batu. Apa yang dilakukan Daud? Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan yang tadi saya katakan. Apa yang dilakukannya? Yang pertama, hidup dalam pimpinan Tuhan. Bawalah efod, bukan bawalah yang lain, tapi bawalah efod. Efod itu yang sering kali digunakan imam untuk mencari petunjuk Tuhan. Bawalah efod itu kepadaku. Ketika saudara menghadapi masalah, apa yang saudara inginkan? Apa yang ini saudara minta? Bawalah Alkitab itu kepadaku, aku ingin baca. Minta petunjuk Tuhan. Bawalah yang sering kali kita baca untuk menguatkan iman kita. Bawalah itu kepadaku. Apa yang kita bawa, apa yang kita minta ketika kita hadapi masalah, hidup harus dalam pimpinan Tuhan. Bertanyalah Daud setelah dia pakai baju efod, dia bertanyalah Daud kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, hidup dalam pimpinannya Tuhan. Saudara, hari-hari ini kalau kita lihat, kita nggak bisa prediksi bagaimana, apa yang terjadi ke depan. Tapi kalau ada masalah, hiduplah dalam pimpinannya Tuhan. Berdoa. Berdoa, minta pada Tuhan. Tuhan, tolong. Masuk kamar, tutuplah pintu dan berdoalah, Tuhan, tolong. Apa respon saudara ketika saudara menghadapi masalah? Minta petunjuk Tuhan. Yang berikutnya saudara. Next. Daud tahu bahwa kekuatannya itu sesungguhnya berasal dari Tuhan. Ketika dia mengalami di padang penggembalaan, ketika dia mengalami melawan Goliat, ketika dia mengalami bertemu dengan Saul, yang diandalkan itu cuman Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau apa? Engkau Tuhan. Wah, saya lupa, tapi gini ya, mari kita saat sama-sama ketika mengalami sesuatu, andalkan Tuhan. Saya dilatih Tuhan, saudara. Saya dilatih Tuhan itu di Surabaya. Ketika saya kos dan tidak ada siapa-siapa, ketika saya sakit dan tidak ada siapa-siapa, ketika keuangan itu habis dan tidak ada siapa-siapa, bagaimana saya tetap mengandalkan Tuhan? Bagaimana saya bisa pulang dari Surabaya sampai ke Pare? Pada suatu saat, saudara, uang saya habis. Saya nggak punya uang untuk ke Pare. Teman saya, Pak Paulus itu yang sama-sama dengan itu pulang duluan. Aduh, saya gini. Mau pinjam. Nah ini pikiran kan mesti gini. Pinjam teman aja. Kan paling gampang itu pinjam teman kan? Yang paling gampang pinjam teman, tapi yang paling sulit adalah mengembalikan. Ya, mengembalikan yang paling sulit itu mengembalikan. Pinjam bank itu paling gampang kan? Tetapi yang paling sulit adalah membayar angsuran. Seringkali tertulis gini, pinjaman tanpa agunan. Itu seringkali yang ditulis itu. Kalau ada pinjaman tanpa angsuran, saya mau saya. Saudara mau kalau ada pinjaman tanpa angsuran? Mau semua, tapi yang gini,
gampang, pinjem gampang. Tapi masalah berikutnya muncul. Pada waktu itu saya gini, oke, saya tidak akan pinjam. Tapi saya percaya bahwa Tuhan saya hebat. Tuhan saya itu besar. Tuhan saya sanggup memberkati saya. Saya berdoa. Di kamar kos saya berdoa. Tuhan, anakmu kehabisan uang. Untuk pulang ini gimana Tuhan? Oke. Terus kemudian saya ingat pada waktu itu uang saya tinggal 1.000 rupiah. 1.000 rupiah, dan pada waktu itu masih murah sekali. Perut saya ini lapar, harga gorengan satu tuh 500, terus sama satu legen itu 500, jadi pas 1.000. Ini kalau saya makan sekali, besok saya sudah nggak makan. Sudah oke lah, makan gorengan, telo goreng itu ya, satu, sama legen itu minum. Sudah. Kok nggak ada pertolongan Tuhan ya? Saya pulang. Ketika saya pulang, saya hampir ke kos, jalan kaki, hampir sampai kos. Tiba-tiba ada bapak rohani saya itu datang. Zet. Mobilnya berhenti dan, Har, kamu kemana? Ke kos. Har, besok kamu kosong nggak? Iya. Saya nggak ada acara apa-apa besok. Besok ikut aku ya, mendoakan rumah yang baru dibangun. Oke, aku emang ngono ya. Kamu yang main musik. Oke, siap. Sampai besoknya, oke, saya pelayanan bersama dengan bapak rohani saya. Kemudian pada waktu pulang pelayanan, tiba-tiba saya dikasih amplop ini. Saya memang nggak biasa seperti, nggak usah. Saya melayani tulus. Enggak, Tuhan berbicara, kamu membutuhkan. Kaget saya waktu Tuhan berbicara, kamu membutuhkan. Biak gitu. Tuhan berbicara, kamu membutuhkan. Akhirnya saya terima. Pada waktu itu terus saya buka di kos. Pada waktu itu 10.000. Zaman pada waktu itu 10.000 itu banyak. Saya bertanya kepada Tuhan lagi. Tuhan, ini kakean Tuhan. Ini kebanyakan Tuhan. Diapakan ini? Aku cukup 3.000 sudah cukup sampai Pare. Hidup hari ini dan 3.000 sampai Pare cukup. Pada waktu itu bis masih sangat murah. Masih 1.000 berapa gitu. Ini cukup Tuhan. Ini untuk apa? 7.000, kasihkan hambaku. Saya tiba-tiba kayak ada wajah hamba Tuhan ini. Kasihkan sisanya kepada hambaku ini. Dalam pengaturan Tuhan semuanya tercukupi ketika kita mengandalkan Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan mengatur semuanya. Daud tahu siapa kekuatannya. Daud tahu siapa yang diandalkannya. Oleh sebab itu respon Daud ketika dia menghadapi sesuatu, dia minta pimpinan Tuhan. Nah, bagaimana dengan hidup saudara? Ketika saudara mengalami sesuatu, andalkan Tuhan. Tuhan satu-satunya yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Next. Yang kedua saudara, hidup dalam tindakan yang nyata. Saya minta dibacakan 1 Samuel 30 ayat 11 dan 12. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Bayangkan tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam, kayak apa lemesnya. Saya sehari aja rasanya, kelemun. 3 hari 3 malam tidak makan. Tapi Daud tahu itu dan Daud paham itu bahwa dia butuh makan.
Tetapi ketika Daud melihat teman-temannya juga, loh ini juga sama-sama. Ketika dia ketemu dengan seorang Mesir, ini dari musuhnya, ketika sakit itu disuruh ditinggalkan begitu saja dengan makanan, dan pada waktu itu Daud ketemu itu dan diberikan. Apa yang dilakukan Daud? Dalam kondisi Daud yang lapar, dalam kondisi Daud yang lemah, dia tetap menjadi berkat. Ini kuncinya. Orang yang imannya batinnya teguh, dia selalu percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adil. Karena Tuhan itu juga menyertai, memberkati semuanya. Jadi dalam keadaan terpuruk pun dia masih bisa menjadi berkat. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Ketika saudara terpuruk. Saya masih ingat ketika COVID gelombang awal, bagaimana Tuhan memimpin keluarga saya untuk bisa belajar berbagi dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan tidak ada apa-apa, belajar berbagi. Kami membuat namanya Jus Pro. Ya mungkin ada beberapa jemaat yang kami bagi itu, Jus Pro kita bagikan supaya sehat semuanya. Kami butuh, tapi kami bagikan. Kami bagikan, tetap bagikan. Saya tidak egois, tidak berhidup belajar tidak egois, tapi membantu. Saya dapat obat dari saudaranya Korubi, kita bagikan, ya kok ya, kita bagikan supaya semua sehat. Amin. Pada waktu itu kondisi itu kami baru sehat, tapi terus berbagi. Orang yang berbagi ini dia yakin bahwa Tuhan ketika kita berbagi, Tuhan itu memberikan kekuatan yang baru. Saudara pernah enggak, saudara ketika saudara sakit, saudara ketemu orang sakit dan saudara ngomong tanpa sadar bahwa saudara itu sedang dikuatkan Tuhan. Sebenarnya saudara sakit. Orang sakit ketemu orang sakit biasanya ngeluh kan, tapi orang sakit ketemu orang sakit, yang sakit ini percaya kepada Tuhan dan menguatkan, maka tanpa sadar Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan yang orang percaya ini. Karena apa? Orang yang sakit yang pertama ini dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Daud butuh itu. Daud butuh makan. Ada roti, ada kismis. Tapi Daud mau berbagi. Yang ketiga saudara, next. Hidup dalam semangat membara. Coba bayangkan kalau sudah barusan makan, biasanya orang kalau setelah selesai makan apa yang dilakukan? Apa? Layeh-layeh, iya kan? Layeh-layeh. Tapi jangan rokokan ya. Setelah makan apa? Rokokan, jangan. Itu malah merusak tubuh. Setelah makan biasanya layeh-layeh. Tapi gini, Daud tidak. 1 Samuel 30 ayat 17 sampai 18. Tolong. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ya, saudara perhatikan, di situ Daud menghancurkan mereka dari pagi sampai matahari terbenam. Bayangkan pagi sampai matahari terbenam itu bukan waktu yang pendek, tapi itu waktu yang panjang sampai mereka semuanya hancur. Daud hidup dalam semangat yang membara. Orang yang batinnya kuat itu selalu hidup dalam semangat yang membara. Orang yang batinnya kuat itu dia tidak kenal lelah.
Orang yang batinnya kuat itu ini selalu memperhatikan waktu. Kalau ini bisa saya selesaikan hari ini. Kalau ini bisa saya selesaikan hari ini. Karena dia mengandalkan Tuhan. Saudara, apa yang menjadi masalah di dalam hidup kita? Miliki batin yang kuat. Kuatkan kepercayaan saudara. Menguatkan kepercayaan itu sebuah proses. Apa yang menjadi masalah saudara? Miliki iman yang seperti Daud. Otomatis. Ketika menghadapi masalah, dia berkata, aku punya Tuhan yang besar. Aku tidak egois. Aku tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Amin. Nah, di dalam menghadapi masalah, Daud tidak pernah menyerah. Dia berjuang sehari penuh, maksimal. Artinya maksimal, sehari penuh itu maksimal. Kalau hari ini bisa aku lakukan tuntas, aku akan lakukan hari ini. Itu ciri-ciri orang memiliki batin yang kuat. Yang keempat saudara, yang terakhir. Hidup dalam kasih dan pengampunan. Bagaimana orang memiliki batin yang kuat? Ayat 23. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Ya, yang terakhir itu bagaimana seseorang memiliki batin yang kuat. Batin yang kuat itu teruji ketika berkatnya datang. Apakah egois atau tidak? Ini orang-orang yang bersama dengan dia, kan ada 200 atau berapa yang tidak ikut berperang karena kelelahan. Ya, kamu berhenti di sini. Ayo, yang lain ikut aku. Ikut. Setelah ikut, mereka bawa jarahan semuanya, mereka bawa semua barang-barang semuanya dibawa. Terus yang bawa ini yang orang bersama-sama dengan Daud tuh ngomong gini. Ya mereka nggak usah, mereka nggak ikut. Oh. Mereka nggak ikut, ya nggak usah dibagi. Cuman istri dan anak-anaknya aja, harta tidak usah. Tapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudara, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian. Enggak. Kemenangan ini dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kamu tidak akan bisa menang. Orang yang batinnya kuat itu, dia selalu percaya bahwa kemenangan semuanya dari Tuhan. Bukan dari dirinya. Kalau saya kuat, saudara kuat sampai hari ini karena Tuhan. Kalau saudara menang sampai hari ini itu karena Tuhan. Amin. Jangan pernah gini, jangan pernah hidup kayak memilah-milahkan ini, oh ini gak ikut, ini dulu. Ini orang gak ikut berjuang di dalam gereja ini. Jangan. Tidak ada yang begitu. Akulah dulu yang mulai, yang dari awal yang tahun 2015 mulai bersama-sama dengan Pak Hari ngeritis ini. Aku yang kamu enggak. Jangan ada di gereja ini. Kita sama-sama berjuang. Kalau kita bisa ada sampai hari ini karena Tuhan. Amin. Semuanya karena Tuhan. Bisa kembali di tempat ini loh karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Jangan pernah ada yang angkatan berapa, angkatan enggak. Ayo berjuang sampai hari ini. Ayo maksimal. Ya, ayo terus berjuang. Bukan sampai hari ini tapi seterusnya. Ayo berjuang. Berjuang secara maksimal. Sama-sama melayani Tuhan secara maksimal. Yang lemah, ajak kembali. Kuatkan kembali. Ayo, sama-sama melayani Tuhan. Puji Tuhan, kemarin itu luar biasa, youth antusias sekali mereka ketika mereka buat yel-yel, dan setelah itu ya kami ajak untuk ya acara bakar-bakar
sampai acara bakar-bakarnya pindah dari tempat ini ke rumah gara-gara kompornya itu terbakar. Mungkin saya salah masukkan gasnya, terus terbakar. Bu, oke, jangan menyerah ya, udah mati sudah, ayo ke rumah, ganti bakar-bakarnya di rumah. Mereka tetap semangat, mereka sharing luar biasa. Saya minta anak-anak yang lain yang belum ikut gabung, ayo gabung. Di situ kita belajar mengenal Tuhan. Akhirnya iman kita kuat. Suatu saat nanti ketika kita mengalami masalah, iman kita itu automatik, bisa menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Ya, kami undang pemain musik maju ke depan. Kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Ya, saudara sudah mendapatkan roti dan anggur. Kita bangkit berdiri sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu memberkati. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memberkati. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, roti dan anggur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Saudara punya Tuhan yang besar. Apa yang menjadi masalah saudara? Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kau tidak sendirian, tapi engkau bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, buka roti. Siapkan. Mari angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Mari semua berdoa. Engkau punya Tuhan yang besar. Namanya Immanuel. Tuhan selalu bersama-sama dengan engkau. Dimanapun kau berada. Apapun masalah yang kau hadapi. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Miliki batin yang kuat di dalam Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur. Aku punya Tuhan yang besar. Saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Yesus sudah diserahkan bagi kita, supaya kita bisa menjadi satu dengan tubuhnya? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Seperti Daud yang memiliki batin yang teguh, dia hidup dalam kasih dan pengampunan. Ketika saudara ingat, ketika saudara mengangkat
anggur. Saudara ingat darah Yesus mengampuni saudara. Dan saudara harus mengampuni orang yang bersalah pada saudara. Tuhan, kami percaya darah-Mu mengampuni kami. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah merupakan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mengampuni kita selama-lamanya dan kita akan mengampuni saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari naikkan syukur. Haleluya. Semua menyembah Tuhan. Mari semua menyembah Tuhan karena Engkau punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami mengandalkan Engkau. Kami akan hidup dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami akan hidup Tuhan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau sepenuhnya. Kami tetap semangat karena kami punya Tuhan yang besar. Kami akan hidup dalam pengampunan dan kasih karena kami punya Tuhan yang mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan ampuni Tuhan orang yang bersalah pada kami. Kami akan ampuni orang yang mengecewakan hati kami. Kami akan ampuni karena Tuhan sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Saat ini Tuhan kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kami semuanya akan mengalami proses sehingga memiliki batin yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kiranya turunkan berkat atas kami semuanya. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu senantiasa. Tuhan selalu bersamamu senantiasa. Tuhan memberikan hikmat-hikmat kepadamu untuk engkau melakukan apa yang harus engkau lakukan. Dan Tuhan akan menuntunmu. Seperti Tuhan menuntun Daud, Tuhan akan menuntunmu. Seperti Tuhan memberkati Daud, Tuhan akan memberkatimu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang besar.